Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Hari ini ada vlog saya tentang kegiatan olahraga saya. Sebenarnya saya mencoba mengabadikan olahraga saya ini karena eh, saya baru memulai lagi kembali setelah sekian lama saya berhenti untuk berolahraga karena saya punya program diet seperti yang sudah pernah saya ceritakan, atau mungkin belum. Nanti saya akan buat lagi videonya. Dan ini saya sedang pemanasan. Saya sudah tiba di Taman Gajah Mada jam 9 pagi, diantar oleh suami saya dengan sepeda motor. Setelah itu, oh my god, cicak bunyi. Setelah itu saya ditinggal sendiri di Gajah Mada itu, dan suami saya pergi bekerja. Dan setelah saya nanti berolahraga, saya akan pergi ke tempat kerja langsung dengan mungkin berjalan kaki atau naik Grab atau naik angkutan umum. Tapi kemungkinan saya akan mencoba challenge diri saya dengan berjalan kaki. Oke, ini saya sedang pemanasan ya. Apakah kalian hari ini sudah berolahraga? Gerakan dirimu. Oke, perlu kalian ketahui kalau saya sudah pemanasan. Selain pemanasan, saya sudah lari keliling. Bukan, maksud saya jalan santai keliling lapangan sekitar 7 kali untuk melatih kaki saya agar saya tidak kaget. Nah, itu saya sudah lari. Setelah saya jalan santai, saya lari. Oke, saya lari sekitar 6 kali putaran, dan putarannya lebih kecil dibanding saya jalan santai tadi. Dan saya memilih pagi-pagi. Ya, saya memilih pagi-pagi tadi karena cuacanya segar, lapangan juga masih sepi dibanding sore-sore ya. Saya pernah pergi sore-sore itu rame sekali dan tidak luas untuk berlari karena semua orang memperhatikan body kita, mamen. Ya kan? Oke. Kalian lihat body saya bantet sekali, apalagi bagian betis saya itu. Oke, dari pinggul ke bawah body saya agak melebar. Dulu saya tidak seperti itu, percayalah teman-teman. Saya tidak seperti itu. Kalian bisa stalking FB saya ya. Saya itu kurus, percayalah. Saya kurus sekali saat itu, 50 kilo ya. Sekarang saya sudah 60 kilo. Oke, buat kalian berjuang diet, berjuang badan juga singset, kalian pasti bisa kok melakukannya. Yang penting niatnya dijalankan aja, bukan hanya sekedar mimpi. Oke ya, saya lari dulu. Bye-bye. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini sudah jam 10:13. Hari ini aku sedang ada di taman. Mohon maaf kalau goyang-goyang ini kamera karena saya sedang berjalan. Baru saja lari ya. Tapi karena saya fokus dengan olahraga, saya diet teman-teman. Maka baru ini saya ngevlog. Sebenarnya dari semalam saya sudah, dari 2 hari yang lalu saya sudah kesini untuk olahraga sebelum ngajar sore-sore jam 3 ya. Supaya jangan buang-buang waktu cuma untuk duduk dan main HP. Sekalian diet, hitung-hitung plusnya diet bonusnya. Kalian sudah olahraga pagi ini teman-teman. Saya ada di Taman Teladan, bukan Taman Gajah Mada ya. Kalau kalian yang di Medan ini pasti tahu di mana Taman Gajah Mada. Kalau sore di sini ramai sekali. Kita sampai agak kurang leluasa ya kalau lari ya, karena ya itu tadi, karena ramai sekali. Pokoknya ramai. Ada yang pacaran ini yang membuat ini. Ada yang berolahraga, ada yang datang ke taman ini tapi hanya berkeliling lapangan. Setelah itu
sambil bermain HP. Saya pikir itu kurang fokus ya, seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini. Tapi karena saya sudah olahraga, maka saya mulai ngevlog. Aduh, ngos-ngosan saya teman-teman, ngos-ngosan. Kalian sudah olahraga pagi-pagi? Kayaknya tadi udah kutanya ya. Tanya lagi 2 kali. Oke, saya lanjut ya. Kamera pas sudah goyang-goyang ini. Kalian lihat itu? Yang saya tunjukkan adalah bapak-bapak. Di sini banyak sekali bapak-bapak yang berolahraga ya. 70% bapak-bapak, selebihnya perempuan, dan 70%-nya orang tua. Orang tua yang kira-kira di atas 30 tahun. Ya, semalam saya sudah olahraga dan saya challenge diri saya untuk jalan dari Taman Gajah ini menuju ke tempat kerja saya di daerah Starban Polonia ya. Kalau kalian penasaran, nanti saya coba usahakan ngevlog, karena memang di daerah kota yang seperti ini, Medan, bukan hanya Jakarta, berbahaya sekali kalau misalnya kita pegang HP sambil berjalan. Mungkin bisa saja kita dijambret, dibegal ya. Jadi ya apa ya ya, nanti saya akan challenge diri saya lagi untuk jalan dari Taman Gajah Mada menuju Polonia, Starban ya, Mongon City. Kalau kalian tahu daerah itu, sekitar 2 km, 3 km kah kalau tidak salah ya. Mungkin teman-teman ada yang setelah nonton video saya mungkin ada yang tahu. Dan ya, sekarang saya sedang duduk santai untuk meringankan kaki saya, karena sebentar lagi saya akan berjalan jauh sekali. Hitung-hitung juga menghemat uang untuk pesan Grab atau ongkos angkot ya. Jadi jalan kaki bonus juga dapat sehatnya. Oke, kalian tahu, oh ada bapak-bapak itu yang jalan itu, kalau nggak salah itu yang mau ke sana ya. Itu semalam kami ketemu, dia menanyakan tempat kerja saya, kenapa saya bisa pagi-pagi berolahraga. Saya kasih tahu, dan hari ini kami ketemu lagi. Bapak itu sudah berumur ya, sekitar mungkin 45 atau 40 tahun, tapi cukup energik dia. Hanya saja saya kurang tertarik untuk ngobrol dengannya. Dari dia berusaha ngobrol dengan saya, terserah mau dibilang saya sombong atau tidak, karena saya kurang mau diajak bicara seperti itu. Nah itu dia yang lagi teleponan itu. Dia terlalu banyak menyapa. Kalau orang terlalu banyak menyapa, saya kurang tertarik dengan orang tersebut. Lebih baik biarkan saja saya sendiri dan jangan menyapa saya. Oke, ini mengenai baju olahraga yang saya pakai. Sebenarnya ini pakaian dari baju bekas. Jadi saya kan jual baju bekas PL Singapura, teman-teman. Kalau ada yang tahu di sini, ya, apa yang pernah beli, ini merek Reebok ya. Apakah kalian bisa lihat tuh? Reebok, nggak tahu sih bacanya ya. Reebok. Aduh, itu kereta ribut sekali, mamen. Dan celananya ini sudah lama, sebelum saya nikah sudah saya beli. Dan bukan merek Reebok, tidak nyambung. Tapi karena saya ini celananya warna abu-abu dan ada list hitamnya, maka saya pakai atasannya warna hitam. Dan baju saya sudah satu keranjang, 50% semua adalah baju olahraga, karena berkeringat ya. Setelah itu, dibanding baju kerjaan, tidak lebih banyak baju saya bekerja dibanding baju olahraga. Maksud tuh baju olahraga, maksud saya baju setelah saya berolahraga lebih banyak saya pakai ya, gitu. Padahal saya rajin sekali menyuci akhir-akhir ini, tapi tetap aja itu keranjang penuh, karena memang aktivitas saya berganti. Saya menjadi banyak berolahraga dalam 1 bulan ini dibanding bulan-bulan lalu ya.
Ya, memang selain diet, selain sehat, saya memang lagi target untuk diet menurunkan berat badan. Kalian tahu berat badan saya sudah naik dari 53 menjadi 60 dan hampir 60 ke atas. Kadang-kadang 61, kadang-kadang 62, balik lagi ke 60. Dan itu nggak menyenangkan karena bertumpuk lemak di bagian perut, dan kalau pakai celana atau rok terutama ya, tidak pede sekali. Apalagi baju-baju yang ketat, yang ngepas bukan ketat. Ke tempat kerja, kira-kira nanti saya akan sampai ke sana dengan berjalan kaki jam berapa ini? Saya akan lihat dulu. Sepertinya jam setengah 11 maksud saya, setengah 11, dan saya akan sampai setengah 12 seperti semalam. Seperti semalam saya akan sampai setengah 12. 1 jam perjalanan untuk sebuah 2 kilometer atau 2 kilometer lebih ya. Melatih kaki saya. Masih 2 kilometer teman-teman. Latihlah badan kalian supaya terbiasa jalan ya. Karena saya cukup manja sekali. Saya menyadari kehidupan saya manja sekali ya. Jadi saya mencoba untuk berjalan. Oke, sampai ketemu nanti. Kalaupun saya tidak bisa ngevlog, saya akan ngevlog ketika saya sampai di tempat kerja. Bye bye. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Oke, tadi sebenarnya saya sudah lewat di jalan yang rame ya, tapi karena saya malu, saya lebih senangnya sepi-sepi. Oke, ini sudah mau jalan ke Pringgan. Oke, kalau kalian tahu Pringgan, saya sudah di jalan. Sepertinya saya tidak akan lama ngevlog karena saya menjadi bahan perhatian di jalan ini. Oke, saya sudah jalan kaki guys, dan sebentar lagi saya akan belok kiri. Bisa lihat ini? Saya tidak pakai tripod ya teman-teman, jadi harap maklum kalau ini kamera goyang-goyang. Oke. Saya dimasuk gang ini karena saya menghindari kerumunan, keramaian, dan kesesakan. Oke. Ini saya berjalan sambil pegang tas ransel ini. Nanti saya akan ngevlog lagi ya teman-teman, kalau saya sudah sampai, karena saya malu. Saya malu. Ya, saya belum terbiasa dengan pervlogan dunia YouTuber ini. Saya masih di Pringgan. Saya belum di Jalan Sultan Iskandar, oke? Jadi masih jauh perjalanan saya. Saya akan tunjukkan sekilas keramaian setelah saya sudah jalan di jalan raya ya, tapi saya tidak ngevlog di situ, tidak berbicara. Aduh, saya merasa terchallenge teman-teman. Challenge buat diri saya ya. Mungkin kalau kalian yang sudah biasa, mungkin kalian akan berkata, biasa saja itu. Oke lah ya, sampai jumpa. Kalian lihat, saya sudah di keramaian. Dan itu Ramayana ya, tuh. Ramayana Pringgan, siapa yang tahu? Kalian lihat ini, saya sudah di Kopi Kenangan, Jalan Iskandar Muda. Artinya saya sudah jadi depan Kopi Kenangan. Yes, saya sudah di depan Kopi Kenangan. Ini ada Starbucks. Saya seberusaha mungkin untuk mendapatkan momen saya berjalan teman-teman. Oke, ini sudah mau masuk Mongon City. Oke, stay tune aja ya. Banyak orang yang ngelirik entah apa yang mau diliriknya, nggak jelas.
semuanya. Ya, setiap saya menyapa kalian pasti saya sedang memegang rambut atau menyentuh pipi saya. Dan mungkin itu sudah kebiasaan. Mengertilah saja. Ini ada paket datang. Nah, sebenarnya saya tidak ngevlog dari pagi ya. Ini saya baru ngevlog karena saya berpikir ini seperti kenang-kenangan, karena di momen perjuangan saya yang pertama saya tidak mendokumentasi karena tidak pernah berpikir untuk vlog di YouTube, dan sekarang karena zaman-zamannya lagi modern YouTube, maka saya saya mencoba apa tadi yang ku bilang ya, mencoba mengabadikan supaya saya melihat perubahan yang terjadi dalam diri. Sebentar, suara sepeda motor ribut sekali. Oke, jadi saya punya pengalaman diet menurunkan berat badan di semester 7 saat kuliah. Pada saat itu saya memiliki dua masalah. Yang pertama, saya harus menyelesaikan skripsi dengan cepat. Yang kedua, saya baru diputusin pacar saya. Oke, dan di saat dua masalah itu datang, saya berniat diet dari berat badan 65 kilo dan turun menjadi 53 kilo. Jadi kalian bisa bayangkan hampir 10 kilo lebih saya turun. Dan sispek. Maka setelah saya menikah, badan saya naik lagi karena ketika suami saya makan, itu membuat selera makan saya naik. Dan dia selalu makan jam 9, jam 8, jam 10 malam. Ketika saya melihat, saya cicipi, akhirnya saya makan satu bungkus semuanya. Jadi, kembali lagi, saya sudah 3 minggu menjalani workout dari Mbak Yulia sebagai yang menolong kita para perempuan untuk belajar diet ya. Nanti saya kasih link YouTube-nya, boleh. Dia cukup bagus sih ya, teratur dan terarah. Tapi setiap orang pasti punya prinsip dan keinginan yang berbeda-beda. Nah, jadi saya mencoba untuk diet kembali seperti dulu lagi karena BB saya sudah naik 60 kilo dari 53. Jadi kalian bayangkan 7 kilo saya naik setelah menikah. Sebenarnya saya menginginkan berat badan yang dulu. Walaupun orang pada bilang badan sekarang sudah bagus, tidak. Saya merasakan saya kesusahan memakai pakaian yang saya suka dan lemak bertumpuk di bagian pinggang dan agak sedikit susah bergerak. Aduh mama. Oke, jadi pada saat saya diet yang pertama, saya meminum susu WRP. Sebenarnya susu WRP ini tidak terlalu, kurang tahu ya bagaimana cara bekerjanya. Tetapi sedikit cerita dulu sebentar, karena kita akan buka karena ini ada barang datang. Nah, apa yang ada di dalam kotak ini, dan itu juga menyangkut program diet saya. Waktu diet dulu, pertama kali yang saya lakukan adalah memperbanyak minum air. Karena dulu saya tidak suka minum air dan sering minum Coca-Cola, minuman yang bersoda-soda, dan memakan snack yang cukup banyak dalam satu hari ya. Nah, itu yang membuat saya cukup gemuk dan bisa makan 4 kali dalam sehari. Nah, pertama kali saya mencoba meminum air putih, itu diajarin oleh teman saya namanya Basinia Harita. Hai Basinia, kalau kamu nonton saya di sini, ya, dia pernah bilang, Del, coba deh kamu habisin dulu deh 1 botol aqua. Itu aja kamu belum bisa. Oh, oke. Saya merasa tertantang. Akhirnya saya bisa meminum air putih 1 botol yang ukuran berapa itu ya? Merek Aqua yang terbesar lah. Bukan galon ya, Aqua botol. Nah, itu yang terbesar dan saya sanggup menghabiskannya. Awalnya sih muak ya, enak minumnya. Kemudian saya dulu kerja di depan mall dan di depan pusat perbelanjaan hypermart, dan selalu masuk ke dalam dan melihat
ternyata saya melihat satu produk WRP. Oke, ini tidak disponsori oleh apapun. WRP tidak mensponsori saya, tidak membayar saya, tapi ini kenyataannya, cerita nyata bahwa setelah meminum itu memang karena selain mahal harganya, itu membuat saya untuk tidak bermain-main dalam diet. Oke, saya minum pagi susu, malam minum susu, sehingga siangnya saya tidak sembarangan makan karena saya sudah dikunci oleh susu yang mahal, dan itu susu pertama saya yang mahal sekali, harganya 80, karena selama ini kita minum susu ya yang kaleng itu ya, harga 10-12 ribu yang bisa diminum berkali-kali. Ini 80 ribu hanya untuk seminggu saja. Wow, 80 ribu dikali 4 minggu berapa? Hitung saja. Dan dari situ saya berhasil, tapi dibarengi dengan olahraga saya tidak terlalu rajin ya, dan saya kebanyakan stres sih sebenarnya karena mengerjakan tugas-tugas dan kebanyakan naik tangga, turun tangga, karena di kampus kami juga banyak tangga, kami sering belajar di lantai 2, dan itu mungkin olahraga tanpa sengaja. Nah, jadi untuk yang kedua ini sedikit lumayan tidak terkontrol diet karena mungkin tidak ada susu ini kali ya. Saya diet alami, menahan nafsu makan sayuran hijau-hijauan warna-warni, serat-serat. Tapi saya mau mencoba kembali seperti yang dulu lagi, kayak di-push, didorong gitu, bahwa kamu sudah beli yang mahal, masa kamu sia-siakan dengan makan snack yang jumlah lemaknya lebih banyak atau gimana lah, nggak tahu aku bilangnya. Mungkin kalian ada beberapa yang tahu produk ini, tetapi ini pertama aku, nanti bagaimana perkembangan, dan mungkin aku akan foto ya body aku ya yang sekarang, supaya perkembangannya nanti mungkin sebulan lagi akan tampak. Oke, kita mulai ya. Oke, saya lagi ada di ruang tamu membuka ini karena di ruang tamu ini cahaya cukup bagus, makanya kalian lihat saya terang sekali kamera, padahal kamera saya kualitasnya sangat terbatas karena memakai HP jadul. Oke, ini paketnya masih bagus. Ini sekalian membuktikan, saya pesan di Shopee sih. Saya pinjam Shopee anak murid saya yang sering, Melinda namanya. Melinda. Oke, dia membantu saya untuk memesan ini. Oke, ini kotaknya kotak WRP ya. Tuh WRP langsung punya WRP atau WRP shop. Kalau kita beli di swalayan, supermarket atau pusat perbelanjaan, harga WRP ini harganya itu saya lihat harganya ada yang 117, ada yang harganya 115, dan pokoknya sampai harga 125 ribu, ada yang sampai 130, tidak lebih dari 130, mahal sekali. Tetapi saya beli kayaknya ini langsung dari WRP shopnya, memang ya benar, karena kotaknya pun langsung seperti ini, dan ini harganya hanya 89.000 satu kotak. Ini hanya packingnya aja ya, packaging bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat isinya lebih kecil dari sini, mana ini tuh. Oke, kita foto dulu deh. Mana? Oke, mungkin jadi thumbnail kali ya. Shop, saya sedang membuka ini. Bagus sekali ya tampak dari luar, kita nggak tahu dari dalamnya bagus atau tidak. Kardusnya ini, kartonnya cukup tebal, seperti karton Aqua ya. Saya buka biar nampak mereka, karena kalau barang ternyata datang dalam keadaan rusak, saya bisa komplain dengan bukti video yang ada itu, sebab saya harus memvideokan. Terus mereka kasih bubble seperti ini, bubble wrap ya, tuh ya, sehingga tidak mudah terbanting. Terus mereka lem juga, nggak asal gulung-gulung begitu saja. Oke. Ini bubble wrapnya, rencananya tidak mau saya rusakkan semua ya, karena masih bisa dipakai ya.
Oke, mungkin di luarnya agak sedikit peyot ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting dalamnya sih. Nah, ini yang susu yang aku maksud. Ini 324 gram, hanya di dalamnya ada 6 saset. Ya, memang di sini disarankan memakainya 2 saset dalam 1 hari. Tapi waktu diet pertama aku pernah coba hanya 1 saset 1 hari dan cukup berhasil ya. Untuk menghemat, karena kalau kita sempat pakai 2 saset 1 hari itu hanya bertahan 3 hari. Makanya tadi saya bilang ini bisa diminum 1 minggu, bertahan untuk 1 minggu saja. Sebenarnya jatah susu ini hanya untuk 3 hari pemakaian. Wah, oke ya, sama ini rasa coklat. Mereka juga mempersiapkan rasa hazelnut, rasa kopi, ada satu lagi cuma lupa, green tea kalau nggak salah. Ini dia. Oke. Ini pengganti makan sarapan pagi dan malam ya. Jadi kita tidak perlu makan nasi yang karbo kalau malam hari atau pagi hari, cukup ini. Dan kalau pagi-pagi biasanya saya sertai dengan buah. Pokoknya 1 hari kita wajib makan buah. Beli saja rujak di pinggir jalan itu, dan jangan pakai bumbu kacang ya. Saya sih untuk menolong saya pakai somboy, kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang juga saya pesan jus yang murah-murah saja. Beli saja buah 5.000, sudah beraneka macam warna-warni buah-buahan ya. Beli saja rujak ya, sudah mudah, tidak perlu kalian stok di rumah. Dan itu menghabiskan uang, apalagi kalau busuk tidak termakan. Ini bagus packingnya, ini nggak peyot, tuh bagus ya. Aku foto lagi lah jadi thumbnail. Nah, kita buka satu yang peyot saja ya, yang lonyet bahasanya. Oke, ini masih bagus ya. Tuh. Jadi saya tidak perlu meminta pertanggungjawaban karena packingnya sangat bagus, rapi. Dia seperti ini. Ini untuk 1 kali minum, ini pagi, ini malam. Jadi 1 hari itu 2. 1 hari itu 2, oke? Boros menurut saya. Jadi saya minum 1 aja 1 hari. Oke, begitu saja tentang susu ini. Jika kalian suka, silakan kalian pesan sendiri nanti saya akan kasih tahu itu ada nama tokonya apa di Shopee itu. Semoga saya ingat ya. Dan kalian jika kalian senang silakan pesan itu, dan saya tidak disponsori oleh apapun. Saya hanya ingin membantu mungkin wanita-wanita yang merasa kesulitan menghitung kalori. Tapi yang penting konsisten itu pasti ya, no tawar, oke? Kalau kamu libur olahraga, bukan libur dietnya, sama aja, oke? Itulah packingan tadi ya. Mungkin ini video khusus buka packing WRP supaya saya punya momen bahwa saya pernah mencoba diet. Oke. Dan diet tapi tetap sehat. Oke. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih buat perhatian dan perhatian berupa waktu dan kuota yang Anda keluarkan untuk menonton video saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.